Hai, aku Ziza. Corona, corona, corona. Bagaikan selebritis yang sedang naik daun. Perbincangan tentangnya selalu saja hot untuk dibahas. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama ya corona menjajah Indonesia? Sepertinya sudah cukup lama. Aku saja bingung untuk menghitungnya. Gara-gara corona, sekarang kita tidak bisa bergerak bebas lagi. Gak bisa sekolah seperti biasa, kerja seperti biasa, beribadah pun tidak bisa seperti biasa. Sekolah ditutup, perkantoran ditutup, masjid pun juga ditutup. Semua jadi harus bisa dikerjakan dari rumah. Tapi, apakah benar semua begitu? Apakah semua mematuhi aturan pemerintah? Faktanya, tidak semua perkantoran ditutup. Meskipun hanya ada beberapa sektor perusahaan yang diizinkan buka, tidak sedikit perusahaan yang tidak termasuk sektor yang diperbolehkan tetap beroperasi secara diam-diam. Pasar juga masih ramai, transaksi jual beli masih dilakukan. Apalagi sekarang bulan Ramadan, banyak orang yang keluar rumah untuk membeli takjil. Tapi beberapa orang bilang, hal itu tidak masalah jika kita patuhi aturan dengan menggunakan masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Lantas, bagaimana dengan sholat Jumat? MUI mengharamkan sholat Jumat. Eits, tunggu dulu. Coba kita kaji ulang lagi fatwa MUI. Dalam fatwa MUI tersebut ada 3 kategori. Pertama, jika di suatu kawasan tingkat penyebaran COVID-19 terkendali, maka umat Islam wajib melaksanakan sholat Jumat. Kedua, jika di suatu kawasan penyebaran COVID-19 tidak terkendali, bahkan mengancam jiwa, maka umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur. Ketiga, jika di suatu kawasan yang potensi penyebaran wabahnya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan oleh pihak yang berwenang, maka umat Islam boleh tidak menyelenggarakan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur. MUI tidak sepenuhnya melarang sholat Jumat. Daerah yang terkendali wajib sholat Jumat. Daerah yang tidak terkendali bahkan mengancam jiwa tidak boleh sholat Jumat dan diganti oleh sholat zuhur. Dan daerah yang potensi penyebarannya sangat tinggi boleh tidak sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur. Ada bedanya antara wajib, tidak boleh atau haram, dan boleh tidak sholat atau mubah. Sekarang kita bahas lagi tentang hukum sholat Jumat. Sholat Jumat adalah wajib hukumnya bagi seorang laki-laki dewasa yang beragama Islam, bermukim, dan berakal. Bahkan ada dalil Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, "Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Di sini dijelaskan bahwasanya sholat Jumat hukumnya sangat wajib. Bahkan kita wajib menghentikan aktivitas dan pekerjaan saat panggilan sholat Jumat. Lantas, di tengah wabah ini, mengapa masjid ditutup? Sedangkan perkantoran, mal, pasar,
masih banyak yang beroperasi. Jika alasannya mereka melakukan physical distancing, menggunakan masker, dan menyediakan pencucian tangan, mengapa kita tidak terapkan juga saat sholat Jumat? Apa saja sih yang dapat menimbulkan penularan virus corona? Yaitu percikan air liur dari penderita virus corona yang langsung mengenai wajah kita. Dan juga percikan air liur dari penderita virus corona yang sudah menempel di benda yang kita pegang dengan tangan. Lalu, tanpa cuci tangan lagi, kita menyentuh area wajah. Lalu, apa saja yang dapat mencegah penularan virus corona? Menggunakan masker, physical distancing, sering cuci tangan, dan menghindari kontak fisik dengan barang-barang yang digunakan secara umum. Sekarang, kita kaji lagi rukun-rukun sholat Jumat. Khutbah 2 kali, dan sholat 2 rakaat yang dilaksanakan dengan berjamaah. Dari paparan tadi, bisa kita simpulkan. Sebenarnya bisa loh kita melakukan sholat Jumat meski saat wabah corona, tapi harus tertib melakukan cara-cara seperti ini. Yang pertama, membawa sajadah sendiri, supaya tidak ada penyebaran virus melalui sajadah saat sujud. Yang kedua, melakukan pengecekan suhu tubuh kepada setiap jamaah untuk memastikan kondisi jamaah yang melakukan sholat Jumat fit dan sehat. Yang ketiga, cuci tangan dengan sabun. Masuk ke masjid dalam keadaan bersih. Sebelum wudhu, kita cuci tangan dulu, karena saat wudhu kita akan menyentuh area wajah. Pastikan tangan kita bersih dari bakteri dan virus. Yang keempat, tidak kontak fisik maupun berinteraksi dengan sesama jamaah, atau tidak bersalaman sebelum, sesaat, ataupun sesudah melaksanakan sholat Jumat. Setelah wudhu, tangan kita sudah bersih. Jangan kontak fisik ataupun berinteraksi dengan sesama jamaah agar tidak terjadi penularan. Yang kelima, melakukan physical distancing, baik itu sebelum dan sesudah sholat Jumat, maupun saat sholat Jumat. Bagaimana maksudnya? Shaf yang rapat adalah sunnah, agar tidak adanya celah bagi syaitan untuk mengganggu sholat kita. Maka, di saat seperti ini, shaf yang longgar juga tidak masalah. Sholatnya tetap sah. Kita bisa membuat shaf dengan jarak 1,5 meter ke samping kanan dan kiri, dan 1,5 meter ke depan belakang. Seperti ini. Atau bisa juga seperti ini. Yang keenam, menggunakan masker saat di luar rumah dan tetap menggunakan masker saat sholat. Penggunaan masker saat sholat tidak masalah, karena anggota tubuh yang diharuskan menyentuh tempat sujud tanpa halangan apapun adalah kening, bukan hidung dan mulut. Demikian aturan yang harus dilakukan jika ingin tetap sholat Jumat. Seperti beberapa orang yang menerapkan aturan ini untuk sholat tarawih. Tarawih yang sunnah saja bisa, kenapa yang wajib tidak bisa? Menurutku, mereka yang ingin melakukan sholat Jumat tidak salah. Mereka hanya ingin menunaikan kewajibannya dalam beribadah. Dan mereka yang tetap di rumah aja juga tidak salah. Mereka hanya ingin memastikan dirinya dan orang di sekitarnya baik-baik saja. Tapi, jika kamu tidak sholat Jumat karena alasan corona dan tetap tidak mematuhi aturan di rumah aja, masih bekerja, berkumpul, keluyuran, jajan sembarangan, tanpa memperhatikan physical distancing, tidak menggunakan masker, tidak cuci tangan, dan mengabaikan hal-hal lain yang menjadi penyebab penyebaran virus ini, itulah yang salah.
Aku hanya berpendapat, memberikan solusi, bukannya memprovokasi. Hanya mengajak teman-teman untuk berpikir lagi apa yang sedang terjadi. Yang namanya pendapat pasti ada pro dan kontra. Bukannya kita ini adalah negara demokrasi, tapi jangan saling mencaci. Lebih baik kita berdiskusi untuk mencari solusi. Sekian dari aku, komen di bawah juga dong pendapat kamu gimana. Terima kasih sudah menonton. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Bye-bye.